Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Yang ada di Sabang sampai Merauke, yang dari pelosok desa sampai ke perkotaan, yang di tengah hutan sampai ke tengah kota, yang ada di dasar laut sampai ke atas gunung. Pokoknya di mana aja, apa kabar nih? Semoga sehat walafiat. Ketemu lagi di sini dengan Andri Baskara di Sam Official Channel. Kita masih bahas seputar alpukat mentega cipedak. 3 video kita udah posting tentang teknik grafting atau sambung pucuk dari belah tengah atau belah V, kemudian ada sambung miring, dan ada teknik sambung sisip. Nah, pada video kali ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Sam Official. Seperti biasa, rekan saya Bang Mutakin yang akan menjelaskan, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk di seputar teknik grafting ini. Nah, sebelum ke lapangan, jangan lupa seperti biasa teman-teman aktifin tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Sam Official Channel. Baik teman-teman, langsung aja kita ke TKP. Grafting atau sambung pucuk teman-teman, karena menyambung atau perbanyakan tanaman. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah pisau oklasi ya. Boleh pakai ini. Selamat siang teman-teman pencinta tanaman, khususnya pencinta alpukat. Terima kasih pada rekan kami di studio Bang Andre Baskara ya, kembali di channel Sam Official. Ini ada pertanyaan sekitar perbanyakan tanaman pohon alpukat khususnya dari @Ramon Andara 3674 ya. Beliau bertanya apakah bibitnya harus sekecil itu ya. Pada video yang lalu ketika kita sudah share, kita berbagi tentang cara menyambung pohon alpukat, terbit alpukat dengan bentuk V. Kemudian beliau bertanya apakah bibitnya harus sekecil itu gitu kan, karena yang kita sambung pada waktu itu seperti ini. Begini Pak Ramon ya, jadi sebenarnya nggak mesti sekecil ini. Seandainya Pak Ramon punya pohon itu sudah 2 meter ya, atau banyak cabangnya, bisa aja Pak Ramon potong ujungnya disambung dengan alpukat yang lain, itu bisa, tidak mesti kecil ini. Ini khusus untuk perbanyakan. Tapi kalau misalnya Pak Ramon punya yang 1 meter yang sudah besar, itu bisa ya, bisa disambung. Pada prinsipnya semua bisa disambung ya, yang penting masih alpukat. Besar kecil nggak masalah ya. Cuma kenapa harus kecil ini? Ini kita share, kita bagikan cara perbanyakan sambung pucuk ya, perbanyakan tanaman. Jadi kita ambil dari seedling, dari yang kecil seperti ini ya. Itu Pak Ramon ya. Jadi kalau Pak Ramon punya yang besar silakan. Nah, karena kita khusus ini untuk perbanyakan, jadi kita ambil dari seedling. Jadi kita buat bibitnya sebanyak-banyaknya dan semua kita grafting ya, atau sambung pucuk. Itu ya Pak Ramon ya. Pada prinsipnya bisa pohon besar juga. Tapi jangan lupa Pak Ramon ya, nanti ketika kita sambung udah disungkup seperti ini, nah kita kontrol ya. Karena biasanya ini setelah kita potong dan sambung pucuk atau grafting, biasanya dia akan tumbuh tunas baru di sini ya, di ketiak daun. Nah, seperti ini. Ini harus dibuang ya, Pak Ramon, teman-teman semua. Ini harus dibuang. Ini tidak terkontrol ya, tapi dia masih hijau ya, sambungannya masih terlihat dari luar masih hijau. Nah, ini harus kita buang. Seperti ini kita buang. Kenapa harus dibuang? Karena kalau tidak dibuang, jadi makanan yang tersalur ini diambil oleh tunas baru ya, jadi katanya tidak maksimal makanannya. Nah, seperti itu. Nah, kita kasih contoh. Nah, ini kenapa harus dibuang? Kalau tidak dibuang akhirnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini karena terlambat ya, karena ini terlambat membuang ya yang tumbuh di ketiak. Saya akan kita coba kita lihat ya, saya buka ya.
Nah, karena dia tumbuh ya di sampingnya tunas baru ya, asli dari seedlingnya, maka tabungannya kalah, tidak dapat makanan. Jadi dia mati. Oleh karena itu harus dibuang. Nah, kalau sudah gagal gini jangan dibuang. Ya, kalau masih muda ya pucuknya atau batang ujungnya, kalau masih muda bisa dipotong dan disambung kembali. Dan kalau sudah tua, sudah nggak bisa, maka biarkan tunas ini. Biarkan tunas ini sampai batangnya besar ya, seperti ini misalnya. Nah, di sini kita sambung lagi di sini ya. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti kalau udah besar bisa kita potong dan kita sambung atau kita grafting lagi. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara melihat ini hidup nggak ya gitu ya. Setelah seminggu ya atau 2 minggu kita sungkup ya, ini kelihatan dari luar. Nah, seperti ini masih hidup ya, masih apa namanya, masih hijau, berarti hidup. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan gagal itu karena kurang kontrol. Jadi tumbuh tunas di ketiak, daun di bawah sambungan, nah itu tidak dibuang ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak Ramon ya, seperti itu jawaban kami. Jadi kalau nanti ada pohon yang besar silahkan dicoba Pak Ramon. Oke, selanjutnya dari Riahura ya, ini ada saran ya berkaitan dengan sambung sisip di video yang telah kita share. Sarannya adalah sekalian aja sambung 3 jenis alpukat. Riahura ini bisa ya, nanti kita akan praktekkan, nanti akan kami videokan bagaimana cara sambung 3 jenis ya. Misalnya yang satu aligator, kemudian Mickey, kemudian alpukat jeblak, atau semua varietas-varietas yang lain bisa. Bahkan lebih dari 3 jenis juga bisa, sebanyak-banyaknya bisa, yang penting masih dapat untuk sambungan itu. Seperti itu ya Riahura. Kemudian di video grafting sambung miring ya, ini juga ada pertanyaan dan juga dari Riahura juga, bisa nggak diokulasi dengan dengan jambu biji atau jambu lain. Jadi begini, jadi untuk penyambungan atau grafting ini biasanya ya yang sudah kita alami itu hanya satu varietas, bukan satu varietas, satu jenis, misalnya atau satu spesies, alpukat dengan alpukat, jenis apapun yang penting alpukat ya. Jadi kalau disambung dengan jambu atau tumbuhan lain, ini ya bisa, sambungnya bisa, tapi kita nggak tahu hidupnya ya, nggak bisa aja. Takutnya nanti kalau jambu biji disambung sama alpukat tumbuhnya duren, kita bingung ya. Iya nggak Bu ya? Ya seperti itu. Oke. Bisa aja ya. Nah, jadi pada prinsipnya bisa ya, bisa, tapi ingat satu jenis ya atau satu spesies alpukat sama alpukat ya, beda varietas bisa, tapi dengan lain pohon itu nggak bisa. Oke, terima kasih, itu yang bisa dijelaskan. Saya kembalikan pada Bang Andri Baskara di studio. Nah, itu teman-teman jawaban dari Bang Mutakin, jelas, padat, rinci, semoga gampang dipahami, gampang dipraktekin, tentunya semoga bermanfaat buat pencinta pohon alpukat jenis mentega Cipedak. Saya Andri Baskara, Sam Official, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.